Ya mulai, kalau namanya mulai aset alokasi itu ya mulai sekarang. Kalau bisa mulainya sudah, ini kapan waktu paling tepat untuk menanam pohon beringin? Ya 20 tahun yang lalu. Iya. Gitu loh ya. Patung, kalau bicara tentang aset alokasi dan rebalancing, sebelum kita ke WhatsApp dan juga ke YouTube yang sudah bertanya ya, kapan sih waktu yang tepat kita mulai menerapkan strategi aset alokasi dan rebalancing ini? Apakah bersamaan begitu atau kita keker-keker dulu, kita sorot dulu kira-kira apakah ini ada gelombang yang bakal datang begitu atau bagaimana, Pak Tung? Aset alokasi itu ya mulai sekarang. Kalau bisa mulainya sudah, ini kapan waktu paling tepat untuk menanam pohon beringin? Ya 20 tahun yang lalu. Iya. Gitu loh ya. Saya melakukan aset alokasi sudah 23 tahun yang lalu. Patung, gitu loh ya. Jadi jangan nunggu bumi gonjang-ganjing. Kalau bumi gonjang-ganjing kita bisa ubah. Jadi, kalau kita antisipasi ternyata ada bumi gonjang-ganjing, aset alokasi komposisinya kita ubah. Sebentar, Patung, aset alokasi itu seperti apa? Begitu ya. Aset alokasi itu misalnya begini. Satu berdasarkan umur, kemudian yang kedua berdasarkan istilahnya kategorinya aman atau tidak amannya gitu ya. Kalau antara umur dan aman tidak aman bisa nggak? Bisa. Terus kemudian kalau Patung jangan ruwet-ruwet, yang sederhana dulu. Oke, aset alokasi yang paling sederhana misalnya. Begitu Anda terima income ya, pokoknya semua pendapatan Anda itu namanya income gitu ya. Iya. Dari hasil kerja, dari passive income maupun capital gain yang Anda eksekusi, jadi dijual untung, nah itu duitnya dikemanakan? Minimal 10% taruh ke tempat yang aman. Minimal. Aman dan menguntungkan. Ini minimal. Lebih boleh nggak? Boleh. Ini yang sederhana sekali. Kemudian yang kedua, minimal 20% Anda bayarkan hutang lebih dahulu. Pak Tung, tadi ada yang nanya, tuh Eselin yang di Instagram saya, tuh disembaringin.tdw. Pak Tung lebih bijak mana? Jadi, itu aset alokasinya bayarkan KPR dulu atau bayarkan untuk aset alokasi untuk hari tua. Hari tua dulu. Anda utang terbesar adalah pada diri Anda sendiri, bukan pada orang lain. Goblok. Mohon maaf saya ini kadang biasa kalau seminar kan saya seringnya begini jadi dador gitu. Saya bilang tenang, Anda goblok, saya temenin orang saya kadang juga goblok juga. Jadi goblok boleh saling menggoblok-goblokan gitu. Goblok together gitu, jadi tidak boleh tersinggung gitu loh ya. Jadi saya pribadi itu juga kadang goblok, makanya saya sering mengingatkan orang lain. Jadi masih manusia biasa ya kadang goblok, normal-normal saja. Namanya juga manusia gitu ya, Pak Tung. Hanya manusia yang bisa melakukan kegoblokan gitu. Goblok sama orang goblok boleh dong, saling goblok-goblok. Jadi kita kata bareng, goblok together. Nah, oke. Jadi nomor satu, Anda terima duit langsung sisihkan, bukan nunggu sisanya, darling. Kalau Anda nunggu sisanya, tidak pernah bakalan sisa. Duit Anda tidak akan pernah ada. Jadi nomor satu, terima duit, sisihkan untuk hari tua Anda. Taruh yang aman dan menguntungkan. Dan yang kriterianya aman itu apa sih? Satu, pokoknya nggak hilang. Itu sudah termasuk kategori aman. Anda punya properti, ya bisa sih hilang, kena gempa bumi, dan buka, langsung hilang properti di tengah jurang. Ya mungkin juga gitu ya. Tapi kan kemungkinannya kecil. Emas juga, ya Anda taruh di mana sih, bisa hilang, nggak bisa hilang. Nah, tapi secara umum, nah misalnya, jadi misalnya, lah kalau yang moderat itu investasi yang apa sih Pak Tong gitu ya? Kalau menurut saya moderat itu ya mungkin pokoknya bisa berkurang tapi tetap tidak hilang. Kalau tadi pokoknya selamat duluan. Pak Tong deposito aja kan inflasi tuh. Ya, secara umum pokoknya bisa berkurang daya belinya. Tapi termasuk aman nggak? Ya termasuk aman. Tapi termasuk kurang jos ya nggak apa-apa, tapi lumayan ada daripada nggak ada. Nah, bagaimana bisa kita tahu tadi? Loh, kalau yang investasi yang agresif, yang berisiko, ya menurut saya investasi yang agresif dan berisiko itu adalah investasi yang bisa pokok-pokoknya hilang semua. Termasuk Anda buka bisnis baru, Anda beli saham yang totally performance-nya tidak bagus, dalam arti rugi melulu, terus kemudian tidak jelas, misalnya ternak ikan arwana, wow bisa triliun-triliunan, ikan arwana triliun-triliunan itu. Ayo, ada yang pernah ikan ternak investasi ternak ikan. Lah ya Anda sahamnya itu real enggak, ternaknya ada enggak gini loh. Jadi buat cari yang jelas-jelas yang ada gitu loh ya. Kalau perusahaannya bagus, yang punya baik, bukan tanda kutip konglomerat hitam yang kepengen untung dirinya. Uang pajak doang begitu ya. Nah, itu kan itu kan kurang seru kan gitu. Jadi betul. lagi
Anda minimal 10% taruh yang aman, minimal yang 20% itu taruh yang ke istilahnya bayar utang dulu sampai lunas, lebih boleh nggak boleh, terus sisa 10% alokasi untuk kehidupan Anda sehari-hari, silakan. Yang alokasi yang cara sederhana. Kalau mau lebih tepat lagi, sebetulnya bukan sistem aset alokasi sesuai dengan yang diajukan di bank-bank. Sampai bank-bank itu kan cuma nanya Anda disurvei, ini termasuk agresif, termasuk konservatif, atau termasuk moderat. Menurut saya bank-bank kurang jos. Loh, kenapa kurang jos? Nah, kalau saya umur 70, Betul. agresif, berapa persen duit saya? Oh, genjot aja, semua boleh, tidak itu. No. Ketika saya bilang begini, kalau Anda masih muda, beda dengan orang yang sudah umur. Makanya dulu salah satu foundernya Smart FM, ketika saya seminar, saya talk show siang hari begini, pagi hari begini, malam saya ditungguin. Saya lagi seminar di hotel Menara Peninsula, saya ingat saya ditungguin salah satu foundernya Smart FM. Pak Akhil Muhammad kan gitu ya. Nah itu jadi pada waktu itu, wah kata-katanya Pak Tung benar ya. Sekian. Jadi kalau Anda sudah umur 70, atau umur berapa, Anda punya 1 triliun misalnya, wah kok banyak amat Pak Tung, ya enggak lah, biasa-biasa saja. Tapi kembali lagi, kalau Anda punya 1 triliun, Anda jadi 2 triliun, gaya hidup Anda biasa-biasa saja. Nah, persoalannya sedikit nih Pak Tung. Kenapa seringkali ini yang menjadi pertanyaan. Mungkin banyak orang kan mengira gitu, enak sih Pak Tung ya, kehidupannya sekarang tuh enak, mewah dan sebagainya. Tapi Pak Tung juga pernah mengisahkan kok saya juga berhemat gitu kan, naik bus juga gitu. Nah, gimana caranya Pak Tung bisa punya hidup pola hidup sederhana gitu ya, dalam rangka tuh tadi kita bisa punya aset yang besar. Bahkan tadi Pak Tung mengatakan mungkin kita sudah punya aset miliaran, triliunan, justru orang hidupnya polanya malah makin sederhana. Nah, kenapa justru yang agak nanggung bahkan baru mulai itu justru yang kelihatannya ingin kelihatan wah. Nah, ini gimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah melalui edukasi. Termasuk Anda mendengarkan Smart FM, jadi smart. Betul. Nah, kemudian jadi edukasi ini mestinya harusnya melalui sekolah. Berkali-kali saya bilang bahwa kecerdasan keuangan itu harus masuk di sekolah. Kalau enggak cuma ngiri tok, kepengen tampak kaya, enggak kaya sungguhan. Tobat gitu loh. Kaya sungguhan, ya jadi boleh enggak hidup yang istilahnya mewah hidup ini. Tadi saya share, orang punya 1 triliun jadi 2 triliun. Itu gaya hidupnya enggak berubah terlalu banyak. Maksudnya tidak terlalu banyak itu misalnya Anda mau naik heli ya bisa, mau naik private jet ya bisa, mau kemana bisa, ya tidak berubah banyak. 1 triliun jadi 2 triliun juga tidak dianggap pinter-pinter banget, Anda biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda 1 triliun jadi 0, dianggap goblok banget dan gaya hidup Anda berubah luar biasa. Nah untuk itu, kenapa kok orang yang umur 70 seperti yang di Singapura itu, yang raja minyaknya luar biasa, mendadak habis nggak karu-karuan pada waktu kena pandemi. Karena dia take risk yang luar biasa. Sebetulnya asetnya dia membayar utang bisa, tapi karena take risk, utang bank, utang begini, untuk beli minyak lagi, minyak tidak mungkin turun forever, karena dia sudah memang raja di sana. Ya betul, tapi dia mana tahan. Dalam hidup ini kalau investasi, Anda mana tahan atau tahan mana? Kalau tahan mana nih, tahan saya, ya Anda percaya. Minyak akhirnya meledak lagi, betul. Tapi dia sudah terlanjur disita, sudah terlanjur masuk penjara. Karena memanipulasi laporan keuangan untuk utang di bank gitu ya, dan asetnya disita. Sebenarnya asetnya disita pun dia cukup untuk bayar utang-utangnya dia. Apalagi dengan harga sekarang minyak meledak lah itu. Cuma dia tidak tahan waktunya, dia tidak terduga aset alokasi dia tidak cukup tahan. Akibatnya dia mengambil satu yang berisiko. Umur 70, 80 tidak enak, hidupnya tidak enak gitu loh ya. Dia damai-damai tidak usah seperti itu. Nah mestinya aset alokasi berdasarkan umur itu lebih daripada hanya kamu kategorinya agresif atau enggak, moderat atau enggak. Woi bang, woi, dengerin ini, woi. Kalau saya salah dimarahin lagi ya. Dulu saya ngomong woi dimarahin gitu ya. Tapi kalau saya enggak woi enggak ada yang dengerin. Enggak gitu ya. Kadang-kadang kita memang perlu digituin Pak Tung ya supaya kemudian aware ya.